warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah jika kita diberi kesehatan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran matematika ya anak-anak ya. Nah, untuk itu siapkan buku LKS Matematika kalian sebelum pembelajaran dimulai. Di sini di buku LKS kalian halaman 7 itu disebutkan bahwa ada contoh di situ Kakak Dina akan memotong satu buah roti berbentuk kubus menjadi 10 bagian. Roti akan dibagikan kepada 10 temannya. Jika roti itu dipotong sama besar, berapa masing-masing anak mendapat bagiannya? Nah, sebelum kita ke contoh, kita pahami dulu ya bilangan pecahan itu apa. Dan di pecahan itu ada bilangan apa saja ya, kita pelajari yuk. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa bilangan pecahan itu digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Kemudian, pecahan itu mempunyai arti adalah bilangan yang berbentuk A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Nah, kemudian A per B tersebut itu ada namanya sendiri-sendiri. A itu disebut dengan pembilang dan B itu disebut dengan penyebut. Di sini Ibu mempunyai contoh ya, yaitu 2 per 3. Nah, 2 di sini disebut dengan pembilang. Dan 3 disebut dengan penyebut. Kita kembali ke contoh yang tadi ya, yang ada di buku LKS ya. Nah, Kak Dina akan memotong satu buah roti yang berbentuk kubus menjadi 10 bagian. Nah, di sini kita gambarkan sebuah persegi, kemudian kita bagi kotak A-nya itu menjadi 10. Roti akan dibagikan kepada 10 temannya. Jika roti itu dipotong sama besar, berapa masing-masing anak mendapat bagiannya? Nah, kita cari dulu per anak itu mendapatkan berapa. Nah, di sini Ibu sudah membagi. Kita ilustrasikan kotaan ini, persegi panjang ini adalah sebuah balok roti. Kemudian kita bagi menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian jika roti tersebut akan dibagikan kepada 10 anak, maka tiap anaknya mendapatkan berapa ya? Nah, makanya kita aksir di sini. Nah, kita aksir berarti 1. Ya kan? Aksirannya 1. Per banyak kue yang dibagi itu ada berapa? Ada 10 yang sudah kita bagi ini. Berarti kita tulis 10. Berarti 1 per 10. Nah, kesimpulannya bahwa satu anak itu akan mendapatkan 1 per 10 dari roti tersebut. Jika dalam ditulis pecahan itu bentuknya seperti ini. 1 itu disebut dengan pembilang. 10 disebut dengan penyebut. Dengan kata lain, angka yang letaknya di atas garis ini disebut dengan pembilang. Kalau di bawah garis, itu disebut dengan penyebut, letaknya di bawah.
Poin pertama pada bilangan pecahan yaitu pecahan sebagai pembagian. Nah, di sini ada contoh bahwa ibu mempunyai sebuah apel. Buah apel tersebut dibagi menjadi 2 sama besar. Tiap bagian dari buah apel tersebut bernilai 1/2 bagian. Nah, gimana ya kok bisa menjadi 1/2 bagian? Nah, ibu contohkan pada video berikutnya. Nah, maksudnya itu kita gambarkan ya. Nah, di sini ada 1 buah apel utuh. Kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Berarti kita potong menjadi 2 bagian. Nah, maka akan menghasilkan potongan seperti ini. Nah, kesimpulannya dari 1 bagian tersebut kita tuliskan 1 bagian utuh dituliskan 1. Kemudian kita bagi menjadi berapa? Menjadi 2 bagian. Nah, 2 bagian tersebut itu diletakkan sebagai penyebut, berarti 1/2. Nah, artinya 1 bagian utuh apel dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka pecahannya dituliskan 1/2. Nah, 1/2 tersebut bisa disebut dengan setengah. 1 merupakan pembilang, 2 merupakan penyebut. Untuk poin kedua pada bilangan pecahan yaitu tentang letak pecahan pada garis bilangan. Nah, ini merupakan garis bilangan ya anak-anak ya. Ini garis bilangan, ada panahnya di ujung. Nah, kemudian untuk menentukan letak pecahan 1/8 ini pada garis bilangan dapat dilakukan dengan membagi jarak dari bilangan bulat 0 sampai dengan 1 dibagi menjadi 8 bagian yang sama. Nah, pada gambar di sini bilangan bulat dari 0 sampai dengan 1 dibagi menjadi 8 bagian yang sama dan letak bilangan pecahan 1/8 yang dilingkari. Nah, dari gambar bilangan di sini juga terlihat bahwa pecahan yang lebih semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Kemudian semakin ke kiri nilai pecahannya semakin kecil. Kemudian poin selanjutnya pada bilangan pecahan yaitu mengurutkan pecahan. Nah, apakah untuk mengurutkan pecahan kita harus menggambarnya terlebih dahulu? Nah, jawabannya bisa dengan menggambar dan bisa juga dengan cara lain. Cara mengurutkan pecahan dari yang besar ke kecil ataupun sebaliknya dari yang kecil ke besar dapat kita lakukan dengan menyamakan penyebutnya atau dengan menyamakan pembilangnya. Nah, di sini ada contoh yaitu 5/2, 4/3, 7/4, 2/8, dan 11/6. Nah, di sini urutkan dari yang terkecil dan terbesar. Caranya dengan menyamakan penyebutnya. Penyebut itu letaknya ada di bawah garis. Seperti ini. Nah, ini penyebutnya berarti 2, 3, 4, 8, dan 6. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan pohon faktor. Pohon faktor itu digunakan untuk membagi sebuah bilangan sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, di sini saya tuliskan 2, 3, 4, 8, 6. Nah, di sini 2, kenapa kok ditulis 2? Karena 2 hanya bisa dibagi dengan 2. Kemudian 3 juga. 3 bisa dibagi dengan 3 jika dikalikan 3 kali 1, hasilnya 3. Kemudian 4 di sini kita buat pohon faktor. Pohon faktor itu digunakan untuk membagi sebuah bilangan sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, 4 di sini kita bagi menjadi 2. Loh, Bu, kenapa kok
kok 2 padahal yang terkecil itu ada angka 1. Nah, jika kita dibagikan dengan angka 1, nanti hasilnya tetap 4 dibagi 1 hasilnya 4. Nah, maka kita bagikan 4 di sini dengan angka 2. Karena apa? Karena 4 di sini adalah bilangan genap. Jika bilangan genap itu angka terkecil yang bisa dibagi itu dengan angka 2. Nah, di sini ada angka 4. Nah, angka 4 ini dibagi menjadi 2, hasilnya 2. Nah, kemudian 2 di sini kan tidak bisa dibagi lagi. Nah, maka hasilnya sampai di sini saja. Nah, di sini Ibu mempunyai angka 2, kemudian di sini juga angka 2. Nah, kita tuliskan 2. Kita tuliskan 2 dulu, kemudian 2-nya itu ada berapa? Ada 2, karena ada angka yang sama, yaitu 2. Kita tuliskan di atas, berarti ini artinya 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Kemudian di sini ada angka 8, berarti angka 8 di sini termasuk bilangan apa? Bilangan genap, makanya kita dibagi 2, kita bagi 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian 4 dibagi 4 ini angka apa? Angka genap. Kemudian dibagi dengan 2, hasilnya 2. Nah, kita lingkari hasilnya di sini. Hasil pembagiannya. Nah, di sini kita memperoleh ada angka 2 sebanyak 3, 1, 2, 3. Maka kita tulis 2 pangkat 3. Atau 2 kali 2 kali 2. Kemudian selanjutnya 6. Nah, 6 ini adalah bilangan genap. Kemudian kita bagi 2. Hasilnya 6 bagi 2 hasilnya 3. Kita lingkari. Nah, di sini kita tuliskan 2 dikali 3. Nah, setelah itu kita cari ada angka yang sama, kita pilih yang terbesar, pangkatnya yang terbesar. Pangkat itu seperti ini namanya pangkat. Kemudian kita juga mengalihkan angka yang tidak sama. Contoh. Nah, di sini itu ada angka yang sama kan? Ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, ada 2. Nah, dari 2 di sini kita cari pangkat yang terbesar. Berarti angka yang terbesar adalah ini, pangkat yang terbesar. Berarti kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali selain angka 2, ada angka apa saja? Ada angka 3. Nah, ada angka 3. Nah, di sini kita tuliskan, kita kali dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 tadi berapa? 2 pangkat 3 tadi hasilnya adalah 8. 8 dikali 3. 8 kali 3 berapa? 24. Jadi, nanti penyebutnya itu diubah menjadi 24. Caranya, yang pertama yaitu 5/2. Nah, penyebut 2 ini 2 dikali berapa? Hasilnya supaya 24 dikali 12. Jika bawah dikali 12, maka atas juga dibagi 12. 5 kali 12 hasilnya 60/24. Kemudian selanjutnya 4/3. Nah, 3 di sini 3 dikali berapa? Hasilnya supaya 24. Bisa juga 24 dibagi 3, nanti hasilnya berapa? Bisa dikalikan di sini. 24 dibagi 3 itu hasilnya 8. Jika bawah itu dikalikan 8, maka atas juga dikalikan 8. 4 dikali 8 hasilnya 32/24. Selanjutnya 7/4. Nah, 4 di sini 24 jika dibagi dengan 4 hasilnya berapa? Hasilnya 6/6. 7 kali 6 hasilnya
42 per 24. Nah, kemudian 2 per 8. 8 dikali berapa hasilnya supaya 24. Bisa juga 24 ini yang sudah kita hitung, kita bagi dengan 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. 2 kali 3, 6 per 24. Selanjutnya 11 per 6 dikali 6, 24 dibagi 6, hasilnya adalah 4. 4 per 4. 11 kali 4, 44 per 24. Nah, di sini dari hasil di sini kita urutkan dari yang terkecil. Kan di sini penyebutnya sudah sama, 24, 24, 24, 24 dan 24. Kemudian atasnya kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil yang mana? Ini 6 per 24. Jadi kita tuliskan angka awalnya yaitu 2 per 8. Jadi urutannya 2 per 8. Kemudian kita cari lagi yang terkecil adalah 32 per 24. Dengan angka awalnya, angka pecahan awalnya yaitu 4 per 3. Kita tuliskan 4 per 3. Kemudian 42 per 24. Kita tuliskan angka pecahan awalnya yaitu 7 per 4. Kemudian kita tuliskan pecahan selanjutnya yaitu 44 per 24. Berarti pecahan awalnya yaitu 11 per 6. Selanjutnya yang terakhir yaitu 60 per 24. Pecahan awal, angka pecahan awalnya yaitu 55 per 2. Nah, di sini urutan dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian poin kedua dalam mengurutkan pecahan adalah cara mengurutkan pecahan dengan menyamakan pembilang. Nah, tadi kan kita sudah belajar dalam menyamakan penyebutnya. Sekarang kita ganti dengan mengurutkan sebuah pecahan dengan menyamakan pembilang. Pembilang itu di atas garis ini ya, ada angka 2, 3, 8. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu sama. Kita tuliskan di sini 2, 3, 8. Nah, 2 kita tetap tulis 2. 3 kita tetap tulis 3. Kemudian 8. Di sini pada pohon faktor 8 adalah bilangan genap, berarti dibagi 2. Hasilnya 4. Kemudian 4 kita bagi 2, hasilnya 2. Kita bagi 2, hasilnya 2. Nah, di sini 8 dibagi 2 hasilnya 4. Kemudian 4 di sini bagi 2 hasilnya 2. Kita lingkari pembagiannya dan hasilnya. Nah, di sini kan ada 2 sebanyak 3 kali, maka kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian kalau ada angka yang sama seperti angka 2 di sini ada 2, di sini ada 2, maka kita ambil yang mempunyai pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 3. Kenapa kok 2 pangkat 3? Karena di sini kalau ada 2 saja di sini itu sama dengan 2 pangkat 1. Nah, maka kita pilih 2 pangkat 3. Setelah itu ada angka yang lain yang tidak sama yaitu angka 3. Maka kita kalikan dengan 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 2. Ini 2 pangkat 3 hasilnya kan 8. Berarti 8 dikali 3 hasilnya 24. Setelah itu kita masuk ke pecahannya. 2 per 5. 2 di sini dikali berapa supaya hasilnya 24. Atau bisa juga 24 dibagi 2 hasilnya berapa? 24 bagi 2 hasilnya 12. Maka kita kalikan 12 per 12. Hasilnya 24 per 60. Kemudian yang kedua 3 per 4
pembilangnya adalah 3. Nah, di sini 3 dikali berapa hasilnya? 24 atau 20 atau bisa juga kita hitung 24 dibagi 3 hasilnya 8. Maka 24 per 4 dikali 8 hasilnya 32. Selanjutnya 8 per 6. Pembilangnya adalah angka 8. 24 dibagi 8 hasilnya 3. Kita tulis 3 per 3 sama dengan 8 dikali 3 hasilnya 24 per 6 dikali 3 hasilnya 18. Maka urutannya adalah kita lihat penyebutnya. Kan pembilangnya sudah sama, 24, 24, dan 24. Karena jika pembilangnya sama, maka penyebut yang besar itu nilainya kecil. Jadi kalau pembilangnya itu disamakan, maka jika ada penyebut yang besar itu nilainya kecil. Ya, diingat-ingat. Berarti urutannya adalah kita lihat penyebutnya. Yang paling besar adalah 60. Ya kan? Berarti pecahan awalnya adalah 2 per 5. Selanjutnya 32. Ya kan? Berarti penyebut awalnya adalah 3 per 4. Kemudian 24 per 18 di sini. Ya kan? Berarti pecahan awalnya adalah 8 per 6. Nah, ini adalah urutan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bilangan pecahan. Yang poin pertama yaitu mengenal bilangan pecahan. Kita tadi sudah belajar tentang bagaimana cara menulis pecahan, kemudian bagaimana cara mengurutkan pecahan dari menyamakan pembilang dan menyamakan penyebutnya. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang paham, silahkan tanyakan